Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, dengan luas wilayah 7,81 juta kilometer persegi dan memiliki luas perairan 2,55 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju di kemudian hari. Salah satu kekayaan alam yang dihasilkan dari perairan Indonesia adalah anggur laut dengan nama latin Caulerpa racemosa. Dalam pemanfaatannya, anggur laut biasa digunakan sebagai makanan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Saat ini belum banyak penelitian yang membahas pemanfaatan anggur laut lebih lanjut, terutama ke arah kesehatan. Sejalan dengan kehidupan sosialnya, kesehatan menjadi masalah yang umum terjadi di masyarakat. Salah satu di antara masalah kesehatan tersebut adalah obesitas. Menurut data BPS tahun 2018, Provinsi Sulawesi Utara menempati peringkat pertama nasional dalam kasus obesitas. Obesitas menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular lainnya, dan salah satunya adalah penuaan dini. Solusi yang dipilih masyarakat biasanya melakukan diet fisik dan olahraga serta mengkonsumsi obat. Upaya pencegahan tentunya harus digalakkan untuk meminimalisir seseorang mengalami obesitas. Untuk itu, kami dari kontingen Nanoteknologi dan Produk Kesehatan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menawarkan solusi pemanfaatan ekstrak anggur laut dalam upaya pencegahan obesitas dan penuaan dini dengan judul Formula Mikrokapsul Ekstrak Anggur Laut sebagai anti-obesitas dan anti-aging tersalut nanokitosan. Penerapan dalam industri yaitu formula mikrokapsul suplemen ekstrak anggur laut tersalut nanokitosan yang baik untuk kesehatan yang diperoleh melalui inovasi ini merupakan formula yang stabil atau optimum dan memiliki viabilitas tinggi apabila formulanya sesuai dengan invensi ini. Hasil suplemen kemudian dikemas dalam botol kedap udara agar dapat dikonsumsi dan dirasakan manfaatnya dalam bidang kesehatan, khususnya sebagai suplemen fungsional anti-obesitas dan anti-aging, yang dalam cara konsumsinya dapat langsung diminum dan atau ditambahkan ke dalam makanan atau minuman lainnya. Di sisi lain, hasil uji kandungan pada formula ekstrak anggur laut terbukti mengandung senyawa yang mampu mengurangi glukosa darah, trigliserida, high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL, kolesterol total, berat badan, sehingga cenderung berada pada level normal. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tersebut berpotensi mengurangi resiko infeksi berat pada pasien COVID-19 dengan mengendalikan faktor-faktor penyebab komorbid. Berdasarkan P2PTM Kemenkes pada tahun 2020, kelompok PTM penyebab komorbid COVID-19 diantaranya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan juga kanker. Selain bermanfaat bagi kesehatan, produk ini secara bahan baku juga melewati proses yang memenuhi kriteria halal berdasarkan LPPOM MUI. Formulasi ini terdiri atas anggur laut segar yang kemudian dibilas secara menyeluruh dengan air, dikeringkan dengan udara pada suhu kamar dan dalam oven 40 derajat Celcius, kemudian dihaluskan dengan penggilingan listrik, lalu serbuk kasar dimaserasi dalam etanol 96% selama 72 jam. Ekstrak kasar disaring dengan kertas saring Wattmann 41. Filtrat total dipekatkan dan diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius dengan rotary evaporator RV8IKA di bawah tekanan rendah 100 mbar selama 90 menit. Kemudian diuapkan dalam oven 40 derajat Celcius untuk menghasilkan ekstrak. Serbuk ekstrak disimpan dalam mikrokapsul yang terbuat dari nanokitosan gagang anggur laut yang merupakan limbah dari anggur laut. Konversi dosis pada uji praklinis menggunakan tikus ratus novergicus yang diketahui bahwa dosis terbaik dan signifikan yaitu 150 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, dosis dalam studi uji klinis menerapkan tabel evaluasi aktivitas obat farmakometrik oleh Dr. Lawrence dan Al-Bakharah.
sehingga menghasilkan dosis untuk manusia sebanyak 1,68 gram per 70 kg berat badan. Aktivitas antioksidan ditentukan dengan menggunakan DPPH. Setiap sampel yang terdiri dari 100 liter ditempatkan pada microplate 96 dan ditambahkan 100 liter DPPH 0,3 milimolar. Kemudian diinkubasi selama 30 menit dalam ruangan gelap. Penyerapan sampel diukur menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 517 nanometer. Kaulerpin merupakan senyawa metabolit sekunder yang khas tergolong dalam alga genus Caulerpa sp dan merupakan senyawa bioaktif dari kelompok senyawa alkaloid yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu kadar antioksidan kaulerpin dalam ekstrak sampel menggunakan kromatografi cair, spektrometri massa. Selanjutnya, uji klinis dilakukan selama 4 minggu secara acak, double blind, dan terkontrol placebo, diikuti dengan periode screening selama 1 minggu. Peserta yang menanggapi undangan dan memenuhi kriteria selama wawancara akan dijadwalkan untuk kunjungan awal. Evaluasi selama kunjungan awal meliputi pemeriksaan fisik berupa indeks massa tubuh berdasarkan pedoman Asia Pasifik dan tes screening parameter darah berupa glukosa darah, trigliserida, high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL, kolesterol total, dan PGC1 alpha yang dilakukan pada semua peserta dalam waktu 1 minggu dari screening awal. Peserta secara acak dikelompokkan dalam perlakuan sebanyak 35 peserta dan placebo sebanyak 35 peserta. Ekstrak anggur laut dan placebo diberikan kepada partisipan setiap 1 minggu, 15 menit sebelum makan yang sesuai dengan pedoman konsumsi obat diabetes. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 26 IBM Corporation. Analisis ini dilakukan untuk melihat signifikansi antara kelompok perlakuan dan kelompok placebo. Nanokitosan dibuat dengan melarutkan kitosan yang terbuat dari limbah atau gagang anggur laut sebanyak 50 ml yang dituangkan ke dalam beker dan diaduk menggunakan magnetic stirrer. Larutan tripolifosfat pada rasio volume kitosan TPP 5:1 ditambahkan secara perlahan-lahan ke dalam larutan kitosan sehingga terbentuklah suspensi nanopartikel. Formula ini dapat menjadi acuan bagi produsen untuk memproduksi mikrokapsul suplemen ekstrak anggur laut tersalut nanokitosan yang baik untuk kesehatan.